Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini aku mau cerita tentang kuliah, menikah, dan punya anak. Kira-kira kalau dikerjakan secara bersamaan, bisa selesai nggak ya kuliahnya? Kalau penasaran sama ceritanya, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Baiklah, aku mulai dari awal sebelum menikah. Jadi waktu itu, setelah selesai S1, aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 di kampus yang sama. Dan sebetulnya target menikahku itu di usia ke-24 atau 25 tahun. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jodoh kepadaku lebih cepat 1 tahun sebelum ke usia ke-24 dan 25. Nah, waktu itu aku menikah di tahun 2019. Saat itu usiaku masih 23 tahun dan baru masuk semester 2 di perkuliahan. Nah, tidak lama kemudian setelah itu aku dikaruniai dengan kehamilan anak pertamaku. Jadi selama perkuliahan itu aku nggak sendiri teman-teman, aku ditemani dengan putri kecilku dalam kandungan. Nah, kalau ditanya capek nggak sih kuliah sambil bawa bayi dalam perut gitu kan? Sebagai manusia biasa pasti pernah merasakan capek, lelah, dan sebagainya. Tapi yang aku rasakan saat itu adalah aku bersyukur karena aku bisa mengenalkan pentingnya belajar, pentingnya berpendidikan kepada anakku sejak dalam kandungan. Jadi waktu itu aku itu kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Betapa lelahnya, tapi tidak setiap hari ya, hanya hari Sabtu dan hari Minggu saja. Dan yang sangat aku syukuri, suami sangat-sangat mendukung pendidikan aku. Itu adalah hal yang amat sangat aku syukuri, yaitu tinggal ibaratnya dibersamakan dengan orang-orang yang mendukung impianku, mendukung pendidikan. Alhamdulillah. Nah, ketika sudah trimester ketiga, saat itu bertepatan dengan ujian kampus, tapi aku memilih untuk izin dan fokus untuk persiapan melahirkan, karena kalau ujian kampus tidak mungkin dimajukan atau tidak mungkin aku ujian duluan kan. Nah, jadi aku memutuskan untuk ujian susulan saja karena saat itu aku melahirkan di Riau, di tempat orang tuaku. Alhamdulillah di bulan Januari 2020 putri pertamaku lahir. Seneng banget alhamdulillah. Dan kemudian di bulan Februari karena urusan pekerjaan akhirnya suamiku pulang ke Depok duluan. Saat itu awal-awal pandemi baru masuk ke Indonesia. Jadi ketika suami sudah di Depok, akhirnya kami LDM teman-teman, LDM dan sampai kurang lebih 5 bulan ya, 5 bulan. Ketika usia anakku 5 bulan, akhirnya suami menjemput ke Riau dan kita sama-sama pulang lagi ke Depok. Saat itu perasaannya sangat-sangat khawatir, cemas karena belum pernah sebelumnya membawa bayi, apalagi di saat pandemi harus rapid test dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah akhirnya kita sampai sama-sama di Depok dan perasaan lega sekali. Jadi teman-teman, terkadang kita itu mencemaskan atau mengkhawatirkan sesuatu hal yang memang belum pernah kita hadapi. Tapi ketika kita sudah menghadapinya atau melewatinya, hal-hal yang kita cemaskan itu ya sudah berlalu begitu saja dan ternyata kita baik-baik saja gitu. Alangkah baiknya kalau kita tidak terlalu overthinking dan tetap terus berupaya dan berdoa kepada Allah. Oke, lanjut. Ketika sudah sampai di Depok, apakah aku langsung melanjutkan kuliah? Tidak teman-teman, saat itu aku masih fokus sama Hilya, masih ngurusin Hilya. Jadi setelah Hilya sudah 1 tahun teman-teman, aku baru mulai menyusul ujian. Aku menghubungi dosen-dosen yang bersangkutan dan alhamdulillah semuanya terlaksana, sudah aku lalui semua, sudah selesai ujian. Terus di bulan Maret 2021
aku baru mengajukan proposal tesis. Saat itu aku ujian proposal tesis, dilanjutkan dengan bimbingan-bimbingan online karena memang masih pandemi, penelitian online, bimbingan online, semuanya serba online. Tapi ada sesekali penelitian yang memang offline karena harus mengambil gambar, data, dan lain sebagainya. Dan akhirnya tesisku pun selesai diujikan di bulan Agustus tanggal 21 tahun 2021. Jadi menurut aku teman-teman, sebuah kegiatan baik atau hal-hal baik yang kita lakukan tidak mungkin menghalangi hal baik lainnya yang kita lakukan secara bersamaan, asalkan kita bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara pertama memanage waktu, yang kedua mengurangi hal-hal yang tidak terlalu penting kita lakukan, dan yang ketiga tidak overthinking. Dan kemudian kita juga harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita upayakan, teman-teman. Karena kelancaran dan kesuksesan kita semuanya itu adalah berasal dari kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah berkata iya, tidak mungkin urusan itu akan tidak selesai. Satu hal yang sangat aku syukuri adalah ketika aku dibersamakan dengan orang-orang yang mendukung mimpiku, dibersamakan dengan orang tua, dengan suami, dengan kerabat, keluarga yang senantiasa mendukung prosesku untuk mencapai mimpi-mimpiku, terutama dalam hal pendidikan. Jadi, walaupun kita perempuan, tapi kita tetap harus bisa berprestasi baik di rumah maupun di luar rumah. Apabila kita menjadi ibu rumah tangga, maka kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Apabila kita menjadi wanita karir, maka kita juga bisa menjadi wanita karir yang baik. Oke teman-teman, semoga cerita tadi bisa diambil manfaatnya ya. Tetap semangat. Bye. Assalamualaikum.